Halo saudara, apa kabar? Saya berharap apapun situasi yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, saudara semua tetap bersemangat di dalam Tuhan dan bahkan bersukacita di dalam Dia. Mari kita memulai sela kita pada hari ini di dalam doa. Bapa, kami datang pada saat ini ke hadapan hadirat-Mu untuk memohon Engkau hadir dan bekerja melalui penyembahan kami, melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biar kebenaran-Mu boleh memerdekakan setiap kami, biar setiap kami yang mengikuti sela pada hari ini boleh disegarkan, dikuatkan, dan dibangun oleh karena Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am made, I will sing of the goodness of God.
will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang kasih karunia Allah bisa lakukan dalam kehidupan orang percaya. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nah saudara, di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris dijelaskan bahwa yang dilihat oleh Barnabas bukan hanya kasih karunia, tetapi the evidence of the grace of God, atau bukti dari adanya kasih karunia Allah. Latar belakang dari ayat yang baru kita baca tadi adalah ketika itu ada kebangunan rohani di Antiokhia, di mana begitu banyak orang bukan Yahudi yang menjadi percaya. Para rasul di Yerusalem yang mendengar hal itu kemudian mengutus Barnabas, dia salah seorang pemimpin gereja mula-mula, untuk mengunjungi, untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan di sana. Dan kota Antiokhia sendiri pada zaman itu adalah ibu kota provinsi Syria di bawah kekaisaran Romawi. Kota itu dikenal sebagai the melting pot, atau tempat bercampurnya, bertemunya budaya barat, budaya Romawi Yunani dengan budaya dari timur, budaya Arab, budaya Asia atau Timur Tengah. Dan di kota seperti itulah Barnabas melihat adanya bukti dari kasih karunia Allah. Alkitab memang tidak menggambarkan secara spesifik tentang apa sih sebenarnya yang dilihat oleh Barnabas. Tapi yang pasti adalah bahwa jemaat itu dulunya adalah orang-orang penyembah berhala dan pendosa, dan kemudian mereka menerima dan mempercayai karya penebusan Kristus. Saya percaya kasih karunia yang sifatnya abstrak itu bisa dikenali keberadaannya karena ada bukti yang konkret yang terlihat akan hal itu. Yang dalam imajinasi saya, saudara, Barnabas datang dan kemudian dia melihat orang-orang dari latar belakang bangsa, agama yang berbeda, yang dulunya tidak saling kenal, dulunya saling curiga dan bahkan membenci satu dengan lainnya, sekarang mereka bisa berkumpul, saling mengasihi dan menyembah Yesus bersama-sama. Kasih karunia yang sejati itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dan ada buktinya. Karena kasih karunia itu mengubahkan kehidupan seseorang. Saya berdoa untuk setiap saudara yang mengikuti Sela pada hari ini untuk sungguh-sungguh akan mengalami kasih karunia Allah yang sangat indah. Dan bukan hanya saudara akan mengalami, tapi orang-orang di sekitar saudara akan bisa melihat adanya tanda bukti kasih karunia Allah di dalam hidup saudara. Pengetahuan akan kasih karunia saja tidak akan cukup. Pengalaman akan kasih karunia Allah yang akan mengubahkan hidup kita, dan perubahan itulah yang akan menjadi bukti adanya kasih karunia Allah. Salah satu bukti kasih karunia yang akan kita pelajari adalah apa yang dialami oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca ya saudara, ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus memulai dengan mengatakan tentang siapa dia dulunya. Dia penganiaya jemaat. Dan kepada orang yang begitu kejam dan hina seperti dirinya, Allah memberikan kasih karunia-Nya. Allah menyatakan kebaikan kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak dikasihi. Pemahaman akan kasih karunia Allah tidak lengkap saudara tanpa mengingat siapa kita sebelum kita berjumpa dengan Sang Kasih Karunia. Tahun 2006 yang lalu ada sebuah film drama biografis yang bagus berjudul Amazing Grace. Film itu menceritakan tentang perjuangan seorang politikus muda bernama William Wilberforce yang berjuang untuk menghapuskan perbudakan di Inggris pada akhir abad ke-18. Di salah satu adegan diceritakan bahwa dia bertemu dengan pendeta masa kecilnya untuk dia mencari nasihat. Pendeta tersebut bernama John Newton, mantan pedagang budak yang bertobat dan kemudian melayani Tuhan. Tentu saja namanya sampai saat ini dikenal orang sebagai pencipta lagu himne terkenal Amazing Grace.
Dalam salah satu pembicaraan, John Newton yang sudah sangat sepuh, mulai agak pikun berkata kepada William Wilberforce. Dikatakan demikian, "Although my memory is fading, I remember two things very clearly. I'm a great sinner and Christ is a great Savior." Walau ingatanku sudah pudar, aku ingat dua hal dengan sangat jelas. Aku ini pendosa besar dan Kristus adalah juru selamat besar. Sampai kapanpun saudara, kita harus selalu ingat siapa kita dulunya tanpa Kristus. Kita adalah pendosa yang besar dan kita diselamatkan oleh juru selamat yang agung. Walau sebelum percaya kepada Tuhan, saya ini tipe anak baik-baik ya saudara. Namun saya tahu saya adalah pendosa yang pasti saya akan binasa. Keindahan kasih karunia Allah akan terbukti nyata di saat kita menyadari keadaan kita yang berdosa sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tanpa Kristus, kita hidup tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia ini. Selanjutnya Paulus berkata bahwa tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dia mengakui bahwa dia itu ada sekarang adalah semata-mata karena kasih karunia Allah. Dia sadar bahwa dia yang dulunya tidak layak menjadi layak hanya karena kasih karunia Allah. Kasih karunia mengubahkan hidupnya menjadi pribadi yang sangat berbeda dan bahkan memberikan identitas baru kepadanya. Saudara, masa lalumu bukanlah identitasmu. Masa lalumu tidak menentukan siapa engkau. Masa lalumu hanya menunjukkan di mana engkau dulu pernah berada. Di dalam Kristus, identitas kita sekarang jelas. Kita ini ciptaan baru, kita ini anak-anak Allah yang maha tinggi, yang memiliki rupa dan gambar Allah. Haleluya. Di dalam Kristus kita semua adalah orang yang benar di mata Allah, walaupun tentu saja kita masih bisa berlaku tidak benar dan bahkan berbuat dosa. Kalau saya boleh gambarkan, dosa itu bagi orang percaya seperti parasit, seperti virus yang menyerang dan bahkan bisa berdiam di dalam tubuh kita. Kita bisa terinfeksi, terpengaruh, menjadi sakit karena penyakit itu, tetapi siapa kita atau identitas kita tidaklah berubah di mata Allah. Selanjutnya saudara, Paulus menjelaskan bahwa kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada dia itu tidak sia-sia, atau dengan kata lain kasih karunia itu berdampak, mengubah hidupnya. Kasih karunia bukanlah kasih karunia jika tidak mengubahkan kehidupan seseorang. Kasih karunia memiliki kuasa untuk mengubahkan kehidupan seseorang. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang adalah perwujudan kasih karunia Allah, maka hidupnya tidak akan sama lagi. Saulus si penindas jemaat menjadi Paulus sang perintis jemaat. Zakius yang pelit menjadi pribadi yang sangat murah hati. Petrus yang penakut menjadi pengkhotbah yang sangat pemberani. Saudaraku, ada kasih karunia Allah yang bekerjanya cepat dan langsung mengubah kehidupan. Namun kadang kasih karunia juga bekerja melalui proses yang tidak langsung terlihat hasilnya. Karenanya mari kita tidak saling menghakimi saudara satu dengan yang lainnya, karena mungkin mereka sedang bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Mari izinkan orang-orang yang kita kasihi untuk mereka bertumbuh dalam kasih karunia-Nya, dan dari sana kasih karunia akan bekerja mengubahkan kehidupan. Izinkan pasangan saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara, teman serta kerabat saudara untuk bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Bukti atau tanda selanjutnya dari kasih karunia Allah di dalam diri Paulus adalah bahwa kemudian dia bekerja dengan sangat keras. Dia katakan bahwa sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Karena kasih karunia Allah, Paulus menjadi seorang yang sangat produktif dalam hidupnya. Dia adalah penulis dari 2/3 dari Perjanjian Baru. Di 2 Korintus 11 ayat 27 sampai 28, dia menceritakan demikian. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara jemaat-jemaat. Maka saudara, jika ditanya apakah yang membuat dia bekerja sebegitu rupa di dalam melayani Tuhan, jawabannya adalah karena kasih karunia Allah. Pelopor reformasi Protestan Martin Luther adalah seorang yang dianggap sebagai pencetus ide etika Protestan, sebuah istilah yang kemudian diperkenalkan oleh Max Weber, seorang pemikir terkenal dari Jerman.
Etika Protestan secara sederhana adalah sebuah pemikiran bahwa pekerjaan itu, apapun jenisnya, yang dimiliki seseorang itu adalah karunia dari Tuhan dan juga sarana untuk memuliakannya. Bukti atau tanda dari seseorang yang mengalami kasih karunia Allah adalah orang itu akan bekerja dengan rajin, mengetahui bahwa dia ada karena kasih karunia, dan kasih karunia itu menjadikan dia menjadi sebagaimana dia adanya. Ada dua ekstrim yang bisa terjadi di sini yang wajib kita hindari sebagai orang percaya. Ekstrim yang pertama, bekerja keras dengan mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melibatkan Allah karena khawatir akan kekurangan. Sedangkan ekstrim yang satunya lagi tidak mau kerja keras, nyantai-nyantai aja karena percaya bahwa burung-burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya kita harus bekerja keras bukan karena kita khawatir akan kekurangan. Kita bekerja keras bukan untuk menunjukkan siapa kita atau menunjukkan apa yang kita bisa capai. Kita bekerja keras karena ada kuasa kasih karunia di dalam diri kita. Kasih karunia inilah yang mendorong dan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi panggilan hidup kita untuk satu tujuan utama, memuliakan namanya. Inilah apa yang kasih karunia sanggup lakukan di dalam kehidupan kita. Dia sanggup mengubahkan kehidupan kita dan memampukan kita untuk menjadi maksimal di dalam apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saya akan mengakhiri sela hari ini dengan membacakan Yohanes 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Pada akhirnya kasih karunia bukan hanya kebaikan dan kemampuan ilahi yang tidak layak kita terima. Kasih karunia adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Datang kepadanya, kasihi dia saudara, kenali dia, terima kasih karunia demi kasih karunia dan alamilah perubahan-perubahan di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karuniamu yang begitu indah dan begitu agung. Hamba-Mu berdoa biar setiap kami boleh menerima serta mengalami kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah kasih karunia itu boleh bekerja secara nyata dan mengubahkan kehidupan kami. Biarlah kasih karunia itu boleh bekerja secara nyata dan memampukan kami untuk secara maksimal menggenapi kehendak Allah dan serta menghidupi kehidupan yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Sang Kasih Karunia, kami berdoa. Amin.